Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seonggok betina yang bernama Indi. Dan di sini Indi sedang mengecek kondisinya karena Indi terkena penyakit skoliosis. Sehari-hari Indi harus memakai alat bantu untuk menyangga tulang punggungnya, walau agak sedikit menyakitkan sih. Sedangkan di sisi lain ada pejantan yang bernama Mika. Dan Mika juga memeriksa keadaannya meskipun kita belum tahu penyakit yang dideritanya. Sifat Mika tuh orangnya baik karena dia sering sedekah permen kepada anak-anak yang membutuhkan. Setelah itu Mika bertemu dengan temannya yang bernama Fred dan dia juga sakit. Banyak orang sakit ya di film ini, aneh sekali. Lalu mereka berdua saling mendoakan agar penyakit yang mereka alami segera sembuh. Setelah pulang dari dokter spesialis, Indi dan kedua orang tuanya akan mendatangi rumah saudaranya untuk berlibur. Di saat itu bapak Indi yang bernama Lesmana dia hampir menabrak Mika yang sedang bersepeda. Di saat inilah Indi melihat Mika yang pertama kali yang begitu tampan. Tiba di rumah saudaranya mereka pun disambut gembira oleh saudaranya. Sementara Mika dia membaca sebuah buku vocab sambil mendengarkan lagu metal di pinggir danau. Ketika mereka semua sedang makan, Om Resno bercerita bahwa waktu kecil Indi itu sehat. Tapi setelah dewasa, Indi penyakitan, nyusahin dan beban lagi. Lalu tantenya berinisiatif untuk membawa Indi berobat alternatif. Namun, menurut ibunya Indi sudah ditangani oleh dokter yang begitu hebat dan kuat. Kemudian Indi merasa tidak nyaman karena menjadi bahan. Indi pun meminta izin untuk pergi. Setelah hal itu, Indi menuju danau yang di sana ada Mikanya. Tak berselang lama, Mika mendatangi Indi dan secara sengaja Mika mengejutkan Indi. Menurut Indi, ini pertemuan pertama mereka. Mika tuh kelihatan bercahaya seperti malaikat. Mungkin Mika pakai MS Glow atau apa gitu, pelitur. Yang akhirnya mereka pun saling berkenalan dan berkimpoy. Gak. Setelah itu Mika mengajak Indi untuk berenang di danau tersebut. Lihat ya. Mika berenang ke sana terus ke sini, bahkan muterin danau sampai 10 kali. Balik-balik udah direktur jadi Kopaska. Lalu Mika mengajak Indi berenang. Awalnya Indi gak mau berenang karena dipaksa oleh kakak ganteng. Ya udah, Indi pun ikut berenang bersama Mika. Indi mengajak Mika untuk menahan nafas di dalam air. Tapi di sini Indi hanya mengerjai Mika saja karena Indi tidak benar-benar menyelupkan kepalanya. Sana. Setelah selesai mandi, Mika membantu Indi untuk memakai alat bantunya. Lalu Mika memberikan biskuit yang dia bawa. Biskuit macan. Di saat itu Mika bercerita bahwa dia mengalami luka akibat berkelahi. Dulu Mika sempat ikut geng-gengan. Ketika pulang nongkrong, Mika dicegat oleh seseorang yang akhirnya Mika dan orang tersebut berkelahi. Tapi semenjak saat itu Mika berpikir untuk keluar dari geng tersebut. Kejadiannya di mana? Di Neverland. Yang ternyata Mika hanya mengerjai Indi. Ketika ingin pulang, Mika ingin mengajak Indi untuk berenang kembali. Namun Indi menolaknya karena besok dia harus masuk sekolah. Indi masuk ke sekolah SMA di kota ini. Mika pun beranggapan bahwa Indi akan bertemu dengan teman-teman baru. Akan tetapi Indi merasa bahwa tidak ada teman yang mau berteman dengannya karena Indi merasa bahwa dia cacat. Mika pun menenangkan Indi karena Indi itu tidak cacat melainkan spesial. Martabak spesial. Lalu Mika memberitahu bahwa Mika sekarang mengidap penyakit AIDS. Mendengar hal itu, sontak Indi kaget. HIV/AIDS. Tiba di rumah tantenya, ibu Indi bertanya kepada kakaknya, siapa orang yang bersama Indi? Kakaknya memberitahu bahwa Mika adalah cucu dari tetangganya. Lalu Indi berterima kasih kepada Mika karena sudah mengantarkannya pulang. Ibunya Indi, dia menyuruh Indi untuk segera masuk ke rumah. See you when I see you. Bye. Kemudian Indi menceritakan bahwa tadi Indi berenang bersama Mika. Ibu Indi memberi pesan kepada Indi untuk pintar-pintar memilih teman. Namun Indi tidak bisa memilih teman karena ada yang mau menjadi temannya saja sudah beruntung. Ibunya Indi dia tidak menyukai Mika karena Mika lebih tua dari Indi dan memiliki banyak tato. Kamu udah mau tidur kan? Sebelum tidur, Indi menggambar sosok Mika seperti malaikat. Sementara itu Mika membaca buku tentang penyakit skoliosis dan ditemani oleh neneknya. Pagi harinya, Indi diantarkan ke sekolah oleh ibunya. Ketika Indi masuk ke sekolah, ternyata Mika juga berada di depan sekolahan itu. Indi masuk ke kelas dan duduk di sebelah teman barunya. Indi berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Dian, Sentir, yaitu teman sebangkunya Indi.
Waktu pelajaran olahraga, ketika keluar dari kelas, Hansip menghentikan Indi karena ingin memberikan sebuah titipan. Indi pun membuka buku itu, namun Indi diajak oleh seseorang guru untuk menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu kepada guru olahraga untuk tidak mengikut sertakan Indi dalam pelajaran olahraga karena dapat memperburuk kondisinya. Waktu teman-temannya Indi sedang berolahraga, di sini Indi hanya bisa melihat mereka saja. Kemudian Indi membuka buku yang di dalamnya ada sepucuk surat. Lalu Indi mengikuti perintah yang ada di dalam surat tersebut. Pertama, Indi harus menuju ke toilet. Indi melihat tulisan untuk mengetahui petunjuk selanjutnya. Lalu Indi berjalan menuju ke belakang sekolah yang ternyata Mika dan kedua temannya sudah menunggu kedatangan Indi. Makasih juga ya buat ini. Mika juga memperkenalkan kedua temannya yang bernama Angga dan Eko. Mika memberitahu bahwa sejak dulu Mika dan kedua temannya itu nongkrong di sini karena mereka adalah alumni sekolah ini. Mereka pun saling mengobrol dan Mika berkeinginan menjadi Peter Pan agar bisa terbang ke lubuk hati terdalam Indi. Asik. Sementara Indi juga mempunyai keinginan yaitu berlari, loncat, dan menari di lautan asmara Mika. Anjay. Apaan sih? Heran. Kemudian Mika menyuruh Indi untuk tidak dijemput oleh orang tuanya karena mulai besok Mika yang akan mengantarkan Indi. Tak berselang lama ada seorang pria yang sepertinya sedang mabok mushroom dan dia bernama Rifki. Seketika Angga dan Eko menenangkan Rifki. Malamnya, di saat itu Indi sedang belajar. Lesmana bertanya kepada Indi tentang bagaimana sekolah barunya. Indi memberitahu bahwa sekolahnya hari ini sangat seru bapak, banyak orang tawuran dan Indi juga ngelihat Oya Koko sama Husen bentrok di bawah jembatan. Pokoknya seru deh bapak. Kemudian Indi memberitahu bahwa besok Indi ingin pulang sendiri karena ada tugas kelompok. Mendengar hal itu, ibunya Indi pun mempercayai Indi dan menyuruh Indi untuk tidak pulang kemalaman. Malam itu, Indi kembali menggambar sosok Mika. Next day later. Ketika di sekolahan, Indi sempat diajak oleh temannya bahwa Indi cacat, beban, sering minta revive waktu main PUBG, noob lagi. Waktu pulang sekolah, Indi sudah menunggu Mika di depan gerbang sekolahan. Tak berselang lama, Mika pun menghampiri Indi. Mika mengajak Indi ke suatu tempat. Dan singkatnya Mika memperkenalkan Indi dengan Ibu Ninin, yaitu instruktur tari seksi dance gitulah. Lalu Ibu Ninin mengajak Indi untuk menari bersama. Di sini Indi bisa melakukan tarian ini karena gerakannya yang cukup mudah. Kemudian Indi juga belajar melukis di sebuah topeng. Di saat itu Mika moto Indi ketika Indi memakai topengnya. Setelah itu ketika mereka ingin pulang, mereka saling berpegangan tangan sambil berjalan di rel kereta. Tak berselang lama, kereta datang dan menabrak mereka. Tamat. Aduh, ngantuk banget anjir. Oke, jadi di sini tuh Mika menyatakan cinta ke Indi untuk menjadi pacarnya. Tapi Indi pikir-pikir dulu, ya seperti wanita pada umumnya lah. Lalu mereka pun makan pizza bersama, tapi Indi menyisakan pinggiran pizza karena Indi tidak suka. Dan Mika berkata bahwa pinggiran pizza itu akan menjadi makanan favorit Mika. Tiba-tiba saja, jam Mika pun berbunyi yang bertanda Mika harus minum obat. Lalu Mika meminum obatnya. Kini Indi mempercayai bahwa emang benar Mika mengidap penyakit AIDS, yang pada akhirnya Indi menerima Mika untuk menjadi pacarnya walaupun Mika mengidap penyakit AIDS. AIDS. Malamnya Indi kembali menulis tentang Mika. Indi menyukai Mika ketika Mika sedang tertawa dan berbicara. Ketika Indi dan ibunya berada di toko buku, Indi mencari buku tentang AIDS. Indi bertanya kepada ibunya, bagaimana orang bisa terkena AIDS? Ibunya menjawab, karena keseringan trisom, berkimpoi terus, nggak pakai kondom, mampus. Aduh, gak. Menurut ibunya penyakit AIDS itu penyakit yang parah dan mengerikan. Waktu di kelas, Indi mulai menggambar desain baju dan kebetulan Dian menyukai desain yang dibuat Indi. Kucing motherfucker. Lanjut, bahkan Indi juga menggambar pakaian yang dapat menutupi tulang punggungnya. Sementara itu Mika dan Indi kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Fred. Sepertinya Fred sudah mengetahui Indi karena Mika sering curhat kepadanya. Fred juga memberitahu bahwa dulu Mika pernah ikut pemilihan cowok keren. Jamet. Lalu mereka pun melakukan selfie. Setelah itu Mika mengajak Indi ke rumah Mika. Di sini Mika memberikan hadiah untuk Indi, yaitu sebuah cincin yang dibelut hingga menjadi kalung. Lalu Mika memakaikannya ke leher Indi. Waktu Mika ingin mencium Indi, Mika mengurungkan niatnya karena takut Indi tertular penyakitnya.
Kamu kenapa nggak mau cium aku? Namun Mika beralasan bahwa sekarang gigi Mika sedang sakit dan sariawan kronis, oleh karena itu Mika tidak mau ambil resiko. Kemudian Indi mengajak Mika untuk memeriksakan giginya ke dokter. Sebelum memeriksa, Mika memberitahu kepada dokter bahwa dia mengidap AIDS. Seketika dokter menghentikan pemeriksaannya dan beralasan mereka belum pernah menangani orang dengan penderita AIDS. Yang dalam artian Mika dan Indi diusir secara halus. Karena tidak terima, Indi pun memarahi dokter itu. Nggak bisa, aku nggak mau. Hindi. Makan siang saya sudah ada ya? Ketika ingin keluar, Mika sempat mengambil balon. Setelah keluar, balon itu diberikan kepada Indi untuk menenangkan Indi. Mika juga memberikan permen untuk Indi supaya senang kembali. Yuk. Waktu di sekolah, ketika guru penjas ingin mengambil nilai lari, Indi harus melihat teman-temannya dari pinggir. Setelah itu Mika mendekati Indi. Mika melihat muka Indi dengan keadaan sedih. Setelah tahu bahwa Indi ingin ikut berlari, Mika berusaha membujuk guru penjas untuk membolehkan Indi ikut mengambil nilai lari. Lalu guru penjas tersebut memperbolehkan Indi untuk gabung. Mika pun menggendong Indi agar bisa mendapatkan nilai lari. Kini perasaan Indi sangat bahagia karena dia bisa kembali berlari bersama Mika. Setelah itu sosialisasi pun dimulai dan Mika lah yang akan bacot. Ketika Indi datang, Derry mengajak Indi untuk berbicara sebentar. Derry bertanya kepada Indi, apakah kamu pacaran dengan Mika? Derry memberitahu bahwa Mika mengidap AIDS. Derry menasihati jika semua siswa tahu bahwa Indi pacaran sama Mika, maka tidak ada yang mau temenan dengannya. Dan jika orang tua Indi tahu, mereka akan marah. Lu masih butuh orang tua lu kan? Singkat cerita, Mika mengajak Indi ke sebuah toko DVD, Vocab. Seketika, Mika memakaikan earphone ke telinga Indi. Lalu Mika akan menemui teman-temannya. Tak berselang lama datanglah Rifki. Rifki mendekati Indi yang tengah sendirian. Kemudian Mika kembali mendatangi Indi dan mengajak Indi pergi. Rifki menghina Mika dengan berkata, hanya PL yang mau dengan Mika. Mendengar hal tersebut, Mika langsung emosi. Setelah itu Angga dan Eko datang. Lalu Mika membelikan es krim untuk Indi. Di saat itu Indi berkata bahwa dia tidak suka kekerasan. Indi bertanya kepada Mika, apakah kamu akan mati? Mika menjawab bahwa semua orang pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati, Ndi. Iya. Setelah itu Indi dibawa oleh keluarganya untuk memeriksakan keadaannya. Menurut dokter, keadaan Indi semakin membaik dan tidak lama lagi Indi boleh melepaskan alat bantunya. Bahkan Indi tidak perlu operasi. Setelah itu Lesmana mengucapkan ulang tahun kepada Indi, begitupun dengan ibunya. Lalu Indi berencana mengajak teman-temannya untuk makan-makan di sebuah kafe. Di sisi lain Mika sedang menyiapkan hadiah untuk Indi, namun Mika tidak sengaja batuk dan mengeluarkan darah hingga mengenai bukunya. Mika berusaha membersihkannya, namun hal itu sia-sia. Kini keadaan Mika semakin memburuk karena batuknya tidak kunjung sembuh. Acara ulang tahun ini pun dimulai yang dihadiri oleh teman-teman sekolahnya. Tak berselang lama Mika datang dan menghampiri Indi. Seketika Derry berkata bahwa dia tidak mau semeja dengan orang AIDS. Mendengar Mika terkena AIDS, teman-teman Indi ikut meninggalkan mereka karena takut ketularan penyakitnya Mika. Lalu Mika memberikan Indi pizza yang sudah dipotong pinggirannya. Ketika keluar dari kafe, Mika menangkap daun yang jatuh dari pohon. Karena menurut Mika, jika menangkap daun yang jatuh dengan kedua tangan, maka semua keinginannya akan terkabul. Dan di sini Mika minta agar Indi cepat sembuh. Kemudian Indi memberitahu bukan cuma dia saja yang sembuh, tapi Mika juga harus sembuh. Mika memberi pesan kepada Indi bahwa ada atau tidak adanya Mika, Indi harus tetap kuat. Waktu di rumah, ibunya Indi mengetahui bahwa selama ini Indi berbohong kepadanya, dan sekarang ibunya tahu bahwa Mika mengidap penyakit AIDS. Ibunya memarahi Indi hingga salah bicara karena menganggap penyakitnya Indi adalah beban ibunya. Jangan kamu nambahin beban ibu lagi dengan masalah AIDS ini. Mendengar hal itu, Indi pun baper dan tidak ingin berbicara dengan ibunya lagi. Di malam itu Indi sulit untuk menghubungi Mika, sedangkan di sisi lain Mika terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Indi terus menghubungi Mika namun sia-sia karena pulsanya habis.
Pagi harinya ketika Lesmana ingin menemui Indi, Lesmana mengurungkan niatnya karena Indi tidak kunjung keluar kamar. Lalu Lesmana mendekati jendela kamar Indi. Lesmana berkata kalau tidak suka Indi pulang kemalaman dan berbohong. Lesmana meminta Indi untuk memikirkan apa yang sudah Indi perbuat. Sementara itu, Mika masih saja batuk-batuk Pak Haji, makanya minum OBH. Tak berselang lama Indi pun datang. Menurut ibunya Mika terkena radang paru-paru. Lalu ibunya Mika meminta Indi untuk menemani Mika istirahat di kamarnya karena ibunya akan melayat. Kemudian Indi bertanya, siapa yang meninggal? Mika memberitahu bahwa yang meninggal adalah Fred. Di saat itu ibunya Indi mengatur kamarnya Indi untuk mengajaknya makan siang. Setelah dibuka, Indi tidak ada di kamarnya. Sedangkan Indi, dia menyuruh Mika untuk tidak menggaruk tangannya. Indi juga memberitahu bahwa ibunya Indi mengetahui bahwa Mika mengidap AIDS, sedangkan ibunya Indi tengah menunggu kedatangan Lesmana dan mencemaskan keadaan Indi. Setelah datang, ibunya Indi mengajak Lesmana untuk mendatangi rumah Mika untuk menjemput Indi. Sedangkan Mika menyadarkan Indi untuk tidak membenci orang tuanya. Lesmana juga menyadarkan ibu agar tidak membenci orang yang mempunyai penyakit, karena hal itu juga terjadi dengan Indi. Dan sekarang Indi tidak perlu dijagain lagi oleh Mika karena Mika akan pergi. Seketika Indi marah karena Mika berbohong untuk selalu menjaganya. Kemudian Mika menyuruh Indi untuk pergi dan Mika juga tidak mau bertemu dengan Indi. Berarti kamu yang harus pergi. Please go. Tak berselang lama ibunya Indi datang ke rumah Mika. Ketika ibunya Mika ngajak masuk, tiba-tiba saja Indi keluar dengan menangis. Indi juga berkata kepada ibunya untuk tidak khawatir karena Mika sudah tidak mau bertemu dengannya. Semenjak kejadian itu Indi selalu murung di kamar. Sementara itu, ibunya Indi merasa bahwa dia bukan ibu yang baik untuk Indi. Tak berselang lama, Indi pun datang dan langsung memeluk ibunya. Waktu tiba di kelas, teman-temannya Indi menjauhinya, namun tidak dengan Dian yang setia menemani Indi. Ketika berada di toilet, Fiona tidak memperbolehkan Indi untuk memakai toilet ini, karena Indi pacaran dengan orang yang mengidap AIDS. Fiona berencana mengadu kepada ibunya dan guru-guru. Setelah itu, Indi bertanya-tanya kenapa Mika tidak mau ketemu lagi dengannya. Bahkan Indi juga teringat ketika bersama dengan Mika. Indi membeli DVD vocab dan Indi juga membeli es krim di tempat yang pernah dia datangi bersama Mika. Namun sialnya, Indi diintai oleh Rifki. Indi mencoba kabur namun tetap dia diikuti oleh Rifki. Hingga akhirnya Indi tertangkap oleh Rifki. Ketika Rifki ingin menyakiti Indi, datang Angga dan Eko yang menolong Indi. Angga menyuruh Eko untuk memberitahu Mika tentang kejadian ini. Sekali lagi lu ganggu ini. Setelah mengetahui hal itu, Mika pun marah karena Indi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Mika diperiksa oleh dokter untuk mengetahui kondisinya. Ibunya Mika selalu menyiapkan apa yang Mika butuhkan. Di sisi lain, Indi selalu menggambar desain baju. Dian dan teman-teman pun mereka juga menyukai desain baju yang dibuat Indi. Dan singkatnya, sekarang Indi sudah masuk kuliah dan mengambil jurusan tata busana. Bahkan Indi juga tergabung dalam komunitas anti-AIDS. Sementara Mika hanya tergeletak lemah di tempat tidurnya dan membaca surat yang ditulis oleh Indi. Tak berselang lama, Indi mendapat telepon dari ibunya Mika untuk mendatangi rumahnya. Waktu sampai, Mika menyuruh Indi untuk membayangkan ketika mereka sedang bersama, tanpa adanya beban sama sekali. Dan Mika bisa melakukan apapun tanpa menularkan penyakitnya. Di saat itulah momen terakhir mereka karena Mika sudah balik ke lobi. Melihat Mika yang meninggoy, ibunya Mika syok dan menjatuhkan makanan dan minuman Mika. Tak berselang lama kedua orang tua Indi juga datang untuk melihat kondisi terakhir Mika. Lalu Lesmana membawa Indi pulang. Sebelum dimakamkan, Indi memberikan bunga untuk Mika serta kata-kata terakhir. Beberapa abad kemudian, dokter memperbolehkan Indi melepaskan alat bantunya. Setelah itu pertama kalinya acara fashion diadakan untuk memperlihatkan desain baju milik Indi. Ibunya Indi sangat bangga dengan pencapaian Indi selama ini. Lalu Indi mempunyai pesan bahwa seseorang yang sudah meninggal ternyata bisa membuat orang yang ditinggalkannya menjadi lebih hidup. Indi menuliskan semua itu menjadi sebuah novel dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Mika. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.